yang saya hormati, tentu yang pertama senior nih, ada Pak Acuan di sini ya, dan senior lain yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, banyak sekali. Ada Bu Linda juga di samping ya, dan terutama yang paling bahagia saat ini, ya, Ketum Yayasan Rumah Kebangsaan Bersatu Indonesia, Bapak Hagi Janola. Ya. Berbahagia kenapa? Yang pertama, ya baru saja langsungkan pernikahan. Ini masih honeymoon sebetulnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Malam ke-7 ya. Malam ke-7, ke-6 Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu yang sudah datang, saya yakin Bapak Ibu sudah datang semua, sudah datang ke pesta pernikahannya. Saya juga datang. Ini sangat berbahagia, berseri-seri wajahnya, ya, lain daripada yang lain daripada hari-hari sebelumnya. Yang kedua juga karena ulang tahun, ya, ulang tahun Pak Hagi, Bapak Ibu semua. Jadi ini pas hari ulang tahunnya, ulang tahun yang ke-26, masih sangat muda sekali, Bapak Ibu semua. Ini putra dari Bapak Acuan. Jadi ini hari yang paling bahagia, terutama Pak Hagi hari ini kita ucapkan selamat ulang tahun, ya, sukses selalu, ya. Kemudian selalu sehat, senantiasa bahagia. Ya, itu yang paling penting. Happy. Ya, happy. Sering kerja keras, kemudian harus bahagia juga. Ya, dan juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya, karena harus dilindungi Tuhan terus dalam berkarya dan sebagainya. Ya, usahanya maju dan sebagainya. Bapak Ibu semua, malam ini kan dengar pendapat masyarakat. Jadi tentu kita nanti juga akan mendengar pendapat dari Bapak Ibu semua, ya. Tapi beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan adalah saya yakin Bapak Ibu belum banyak yang terlalu mengenal Darmadi Purianto itu secara mendalam itu siapa, ya. Karena ada juga yang baru hadir, ya, saya lihat baru kenal, ya. Saya ini sudah periode kedua di DPR RI, Bapak Ibu semua. Berkat Bapak Ibu semua juga saya bisa masuk ke Senayan. Karena Bapak Ibu semua untuk menembus Senayan DPR RI itu nggak mudah, Bapak Ibu semua. Kalau nggak ada bantuan Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama Pak Acuan ini yang dari dulu sudah mendukung Bapak Ibu semua. Dia nggak salah pilih katanya, Bapak Ibu semua. Jadi Pak Acuan ini yang terus-menerus mendukung dari awal sampai kapanpun dia akan mendukung. Nah, dapil saya ini dapil Jakarta Barat Utara Kepulauan Seribu, DKI 3. DKI 1 itu Jakarta Timur, DKI 2 itu Pusat Selatan Luar Negeri. DKI 3 itu Barat Utara Kepulauan Seribu. Jadi DKI itu dibagi 3. Cukup berat masuk untuk nembus karena saya ini putra Kalbar, orang Kalimantan Barat, ya, orang kampung, Bapak Ibu semua. Saya lahir di kampung namanya Sungai Ambawang, kalau dalam bahasa Teochew-nya itu Laukang, Bapak Ibu semua. Kalau orang Kalbar udah tahu nih Laukang nih, ya, udah tahu nih desa kecil di tepi sungai, Bapak Ibu semua. Ya, lokong ah. Ya, lokong. Ya, tepuk tangan nggak Bapak? Ya. Jadi tinggalnya tepi sungai. Kalau sekolah zaman dulu, bukan sekarang ya. Kalau sekarang udah ada mobil. Kalau zaman dulu tuh pakai motor air. Ke kota tuh 2 jam. Ya, jadi kalau saya sekolah itu dari subuh udah bangun jam 4. Nggak seperti anak sekarang. Sekarang kalau dulu itu jam 4 subuh udah bangun ke kota sekolah. Ya, kalau panggil motor itu pakai senter gini, ya, baru datang dia. Kadang lewat udah lewat ya, motornya lewat kita udah terlambat, ya harus nungguin tuh. Biasa subuh nungguin di tengah sungai itu begini terus, kan ngantuk, kemudian kelewatan, motornya udah lewat, nanti jamnya udah berubah lagi, gitu. Nah ini tiap pagi makannya bubur aja.
masak bubur terus makan itu yang jadi sikat gigi pakai air sungai. Maka orang Kalbar, Pontianak banyak giginya rusak, ya kan? Betul nggak? Nah, dan pakai gigi palsu, ya kan? Jadi pakai gigi palsu, tapi gigi saya masih asli walaupun banyak yang rusak sudah Bu Indah. Tapi masih giginya masih asli tapi udah banyak rusak gitu dan kuning-kuning gitu. Kenapa? Karena air sungai dan air hujan, Bapak Ibu semua. Karena itu yang kita lakukan setiap hari. Jadi sekolah dari kampung kemudian masuk Jakarta tuh SMP kelas 2 di Jakarta. Ya, susah penghidupan orang tua. Orang tua susah, tinggalnya di kampung juga di Jakarta. Karena orang tua saya dulu bekas bangkrut, kemudian itu semua. Nah itu susah, ya, uang nggak ada di Jakarta, ya, tanah sini, ya, bisnis kecil-kecilan, sambil sekolah sambil cari uang saya. SMP udah ke pasar-pasar cari uang, sambil sekolah. Jadi nggak kayak Pak Hagi, udah enak. Bapaknya udah kaya raya. Nah, tepuk tangan buat Pak Jok. Kalau saya ke Jakarta harus bantu orang tua, sekolah, harus ke pasar, cari uang dan sebagainya. Dan banyak bolosnya sekolah. Itu. Kalau di dalam 1 tahun tuh bisa 2 bulan bolos. Jadi ini adalah tantangan besar. Jadi kemudian singkat cerita masuk politik itu 2003. Diajak oleh teman masuk ke partai PDI Perjuangan. 3, cukup berat masuk untuk nembus karena saya ini putra Kalbar, orang Kalimantan Barat, ya, orang kampung, Bapak Ibu semua. Saya lahir di kampung namanya Sungai Ambawang, kalau dalam bahasa Teochew-nya itu Laukang, Bapak Ibu semua. Kalau orang Kalbar udah tahu nih Laukang nih. Ya, udah tahu nih, desa kecil di tepi sungai, Bapak Ibu semua. Ya, lokong, ya, lokong. Ya, tepuk tangan nggak Bapak? Ya. Jadi tinggalnya tepi sungai. Kalau sekolah zaman dulu bukan sekarang ya. Kalau sekarang udah ada mobil. Kalau zaman dulu tuh pakai motor air. Ke kota tuh 2 jam. Ya, jadi kalau saya sekolah itu dari subuh udah bangun jam 4. Nggak seperti anak sekarang. Kalau dulu itu jam 4 subuh udah bangun ke kota sekolah. Ya, kalau panggil motor itu pakai senter gini. Ya, baru datang dia. Kadang lewat dia, udah lewat ya, motornya lewat kita udah terlambat. Dia harus nungguin tuh. Biasa subuh nungguin di tengah sungai itu begini terus. Kan ngantuk kemudian kelewatan, motornya udah lewat, nanti jamnya udah berubah lagi gitu. Nah ini tiap pagi makannya bubur aja, masak bubur terus makan itu yang jadi sikat gigi pakai air sungai. Maka orang Kalbar, Pontianak banyak giginya rusak, ya kan? Betul nggak? Nah, dan pakai gigi palsu, ya kan? Jadi pakai gigi palsu, tapi gigi saya masih asli walaupun banyak yang rusak sudah Bu Indah. Tapi masih giginya masih asli tapi udah banyak rusak gitu dan kuning-kuning gitu. Kenapa? Karena air sungai dan air hujan, Bapak Ibu semua. Karena itu yang kita lakukan setiap hari. Jadi sekolah dari kampung kemudian masuk Jakarta tuh SMP kelas 2 di Jakarta. Ya, susah penghidupan orang tua. Orang tua susah, tinggalnya di kampung juga di Jakarta. Karena orang tua saya dulu bekas bangkrut, kemudian itu semua. Nah itu susah, ya, uang nggak ada di Jakarta, ya, tanah sini, ya, bisnis kecil-kecilan, sambil sekolah sambil cari uang saya. SMP udah ke pasar-pasar cari uang sambil sekolah. Jadi nggak kayak Pak Hagi, udah enak. Bapaknya udah kaya raya. Nah, tepuk tangan buat Pak Jok. Kalau saya ke Jakarta harus bantu orang tua, sekolah, harus ke pasar, cari uang dan sebagainya. Dan banyak bolosnya sekolah. Gitu. Kalau di dalam 1 tahun tuh bisa 2 bulan bolos. Jadi ini adalah tantangan besar. Jadi kemudian singkat cerita masuk politik itu 2003.
diajak oleh teman masuk ke partai PDI Perjuangan. Tapi karena ikut terus jadi tertarik sama politik, Bapak Ibu semua. Kenapa PDI Perjuangan? Karena waktu itu saya melihat bahwa partai yang pluralis dan nasionalis, yang betul-betul pluralis dan nasionalis, hanya PDI Perjuangan, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, kita kan orang-orang yang memang agak minoriti kayak gini, yang mengharapkan harus ada partai yang bisa menjaga kita, kebangsaan, nasionalisme, dan pluralis ini. Dan saya melihat, menganalisis bahwa tidak ada partai yang kuat sekali yang bisa menjaga pluralis dan nasionalis kecuali PDI Perjuangan. Nah, saya bilang, saya mau nih masuk nih, sekaligus saya ikut membesarkan partai ini dan sekaligus juga menjaga yang namanya pluralis dan nasionalis, Bapak Ibu semua. Jadi ada tekad waktu itu, ya, masuk partai, dan nggak mudah karena awalnya juga susah, banyak hambatan ya, banyak hambatan. Tapi karena kita itu gesit, masuk terus, kita ikutin terus, akhirnya dicalonkan, Bapak Ibu semua. 2009 dicalonkan di pertama tidak di Jakarta, pertama dibuang ke Sulawesi, yang tempatnya saya nggak tahu apa-apa, Sulawesi Tenggara. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Sulawesi Tenggara, 2009 saya udah nyari di situ. Saya hanya dapat 11.000 suara di sana, Bapak Ibu semua. Itu semua saya nggak kenal wilayahnya, bahasanya juga susah dan sebagainya. Jadi saya ke sana pertama dengan nomor urut yang di bawah, kemudian kita tetap jalan di situ menunjukkan kesetiaan kepada partai. Akhirnya kemudian setelah kalah di pileg pertama, 5 tahun kemudian saya ditaruh di Jakarta, Bapak Ibu. Ditaruh di Jakarta di 2014 dengan nomor urut 2, Bapak Ibu semua. Dengan nomor urut 2 saat itu. Ya. Nah, kenapa partai kasih nomor 2? Karena ada kesetiaan yang kita tunjukkan. Ternyata setelah kalah kita masih terus. Ya. Jadi nggak boleh berhenti. Dan ternyata partai melihat, Bapak Ibu semua. Masuk di urutan ketiga, Bapak Ibu semua. Ya, di urutan ketiga, Bapak Ibu semua. Nah, setelah itu kemudian mencalonkan kembali di 2019. Nah, ternyata karena kesetiaan kepada partai, Bapak Ibu semua, dan dilihat oleh partai, kemudian saya ditaruh di nomor urut 1. Nah, nomor urut 1, ya. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau di partai lain nomor urut 1 itu masih mudah. Bapak itu pun udah susah nomor urut 1 di partai lain. Tapi kalau di PDI Perjuangan, nomor urut 1 itu nomor yang diberikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bapak Ibu semua. Saya cukup bangga sebagai putra Karbar yang bisa dikasih nomor urut 1 di dapil neraka di DKI ini, ya Bapak Ibu semua. Kalau bisa dapat nomor urut 1 itu udah susah setengah mati di PDI Perjuangan. Udah nggak mungkin lah, itu udah kaum elit punya. Tetapi karena dukungan Bapak Ibu semua, akhirnya Bapak Ibu semua saya dikasih nomor urut 1. Ya, itulah konsistensi Ibu Mega. Ya, kalau dari sisi uang saya pasti kalah. Orang mau bayar nomor urut 1 itu berapapun mau bayar, Bapak Ibu. Tapi disitulah kita bisa melihat Ibu Mega kasih ke Darmadi Durianto yang orang nggak punya apa-apa, Bapak Ibu semua. Karena kita bukan konglomerat, di situ banyak konglomerat, orang-orang kaya semua nih, Pak Wardiman tahu, ya kan? Kekayaannya luar biasa besar. Tapi yang dikasih nomor urut 1 ada Darmadi Durianto, orang desa dari Kabupaten Barat. Itu saya bangga. Kenapa? Berarti Ibu Mega melihat, Bapak Ibu semua, tidak lihat uang, tidak lihat yang lain, tapi dia lihat kesungguhan, kesetiaan, dedikasi. Akhirnya nomor urut 1 kita bertempur, Bapak Ibu semua. Dan saat itu dengan dukungan Bapak Ibu semua yang ada di sini juga, Bapak Ibu semua, akhirnya saya menjadi peraih suara terbanyak di DKI 3. Mengalahkan semua konglomerat. Ya, semua orang duitnya habis 60 miliar, 40 miliar itu semua kalah sama Darmadi Durianto. Betul kan Pak Wardiman? Ya, nah ini saksi hidup nih bagaimana kita berjuang dari bawah bersama-sama, Bapak Ibu semua. Itulah perjuangan masuk yang kedua dengan suara berapa? 2 kali lipat dari
periode pertama. Bayangin naik 100%. Bapak Ibu semua. Nah, siapa yang dukung? Karena kita kerja buat rakyat. Kita kerja buat rakyat. Kita layanin ambulan tidak berhenti terus-menerus. Sekarang ada 8 buah ambulan yang tiap hari jalan, Bapak Ibu semua, gratis semua. Kita bagi sembako, kita bantu rakyat, ada kesusahan, semua kita bantu, tidak mandang masalah apapun. Kita BPJS kita bantu, ada Liana di sini timnya. Bapak Ibu semua, waktu Covid juga kita berjibaku, bantu terus-menerus. Ada Liana juga yang khusus BPJS dan rumah sakit ini terus-menerus membantu. Ya, tanpa pamrih nggak dibayar, kita nggak mau dibayar. Dan kalau ada masyarakat kesusahan, kita bantu Bapak Ibu semua. Ya, bahkan rumah saya satu saya serahkan untuk rumah aspirasi, dan di situ kalau orang nikah itu gratis Bapak Ibu semua. Konsumsinya pun gratis kalau dia nggak mampu Bapak Ibu semua. Ya, jadi sebelum Covid tuh ramai sekali orang nikah di sebelah rumah saya itu. Untuk rakyat-rakyat miskin dan sebagainya. Kita kasih tempat. Semua kita kasih, konsumsi juga kita kasih. Kalau dia nggak mampu, kita bayarin, Bapak Ibu semua. Nah, itu kita lakukan semua buat rakyat. Nah, ternyata hasil perjuangan itu juga membuahkan hasil tadi, naik 100%. Ya, jadi saya nggak pakai money politik, nggak ada. Bapak Ibu bisa tanya tim saya pakai money politik, nggak ada. Nggak ada sama sekali saya bayarin politik uang, nggak ada sama sekali Bapak Ibu semua. Akhirnya saya belum terima juga. Ya, belum terima juga, malah Pak Acon banyak sumbang. Ya. Kalau money politik kan terima duit. Dalam malam ini saya apresiasi kepada YRKBI Bersatu Indonesia ini sudah banyak membantu saya, termasuk Bapak Ibu semua yang tergabung ini bagus. Ya, Pak Acuan bagaimana dia mengorganize donatur-donatur untuk bangun rumah apa itu? Rumah sekretariat, ya, lakukan kegiatan-kegiatan dan sebagainya dengan donatur dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, ya. Nah, saya terima kasih malam ini karena itulah yang kita butuhkan, karena kalau semuanya saya bayarin nggak mampu, nanti saya korupsi lagi Bapak Ibu semua, ya kan? Jadi itu, saya bukan nggak tahu cara korupsi loh. Tahu Pak, saya juga tahu. Saya tahu tapi saya nggak mau. Mana ada orang Kalimantan Barat yang nggak tahu caranya. Paling jago orang Kalimantan itu. Tapi kita nggak mau melakukan itu. Kalau kita korupsi kita bisa biayain semua. Maka Liana, karena Pak ini gini ya, kita juga terbatas ke keuangannya. Kita putar-putar aja kan uangnya kan, Bapak Ibu semua, ya. Uangnya kita dari rapat, dari kunjungan dalam negeri, kunjungan luar negeri, kita tombokin ke uang buat aspirasi Bapak Ibu. Uang reses, uang apa semua kita tombokin ke sana. Kalau yang pakai, yang nyuri uang APBN itu, ya itu mah kaya banget Bapak Ibu semua. Ya, bayangin yang kayak bansos kemarin kan, bansos itu yang ketangkep itu, nah, itu kan teman saya itu Pak. Coba, waktu melakukannya enak, waktu ketangkapnya usahanya setengah mati. Jadi kita juga nggak mau pakai uang yang namanya dari APBN dan sebagainya, kemudian kita colong uang negara, Bapak Ibu. Nah itu ya, akhirnya kita dengan swadaya, dengan program-program kita turunin ke masyarakat. Nah, akhirnya kita bekerja dengan itu. Nah bantuan Bapak Ibu itu sangat berarti bagi kami. Ya, dari YRKBI ini Pak Hegi yang juga turun ke bawah, ya, ikut bersama. Ini kan jarang anak muda seperti kayak gini. Tepuk tangan buat Pak Hegi. Jarang yang kayak gini. Saya minta istrinya support. Janji ya. Nanti untuk kampanye kalau dia ikut saya ini bisa pulang malam terus. Tapi ketemu rakyat, Bapak Ibu semua, ketemu rakyat bersama-sama. Menghayati nafasnya hidup rakyat. Hidup rakyat di bawah itu beda, Bapak Ibu semua. Bagaimana kita menghayati, ya, bekerja, kemudian kita bisa bekerja buat mereka, itulah tujuan kita, Bapak Ibu semua. Nah, sehingga disitulah kita memperkuat nasionalisme, kebangsaan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bekerja untuk rakyat, mereka ngerti kok.
Yang penting menguasai hati rakyat. Maka rakyat juga akan memberikan apapun kepada Anda. Jadi akan menguasai dunia. Gitu. Jadi mingsin, ya, hatinya rakyat. Kalau itu udah dapatkan, wah, itu hebat sekali, Bapak Ibu semua. Nah, itu yang kita kerjakan. Jadi bukan, kita jangan nuduh rakyat ini, wah, dengan uang kita bisa beli mereka. Enggak. Buktinya saya nggak pakai uang bisa menang, Bapak Ibu semua. Ya, kenapa? Ya, karena memang kita dapatkan hati mereka, kita betul-betul berjuang buat rakyat. Mana mau Wardiman dia pilih saya, dukung saya, kalau saya nggak kasih dia uang apa-apa, ya kan? Jadi Pak Wardiman ini dia itu PAC Gubernur, dia setia, ya. Motor aja nggak punya, tapi dia rela ikut-ikut tuh terus, Bapak Ibu semua. Itu kan mingsin, ya kan? Dapat. Nah itu kita kerjakan dengan tulus, Bapak Ibu semua. Jadi bukan dengan segala uang, kemudian orang bilang dengan uang kita bisa beli, enggak. Orang ini udah pinter, apalagi yang Jakarta, ya. Tapi kalau you datang yang enggak dengan tulus, Anda dikerjain sama mereka, ya. Jadi kalau di bawah itu lihat Anda nggak tulus, dia kerjain Anda. Nanti kita akan datang nih yang kampanye nih, dia akan datang, dia bilang, Pak sini Pak, ini suaranya belum ada, Bapak garap aja, selalu gitu, ya. Saya punya 30.000 suara. Tolong Bapak sini, saya punya 30, bohong semua, itu mau nipu. Ya. Nah itu ada di bawah Bapak Ibu semua. Tapi kalau yang datangnya nggak tulus akan dikerjain seperti kayak gitu. Tapi kalau kita datangnya dengan tulus Bapak Ibu semua, ya kita bisa dapat. Ya. Nah itu sekilas perjalanan hidup, bagaimana perjalanan hidup dari Sungai Ambawang menuju Senayan. Ya. Jadi itu belum saya tulis buku. Rencana mau saya tulis buku, ya. Jadi nanti kalau udah pensiun saya tulis buku lah. Ya. Terus bagaimana kita berkiprah di Senayan. Kemudian masuklah Senayan, Bapak Ibu semua. Nah saya ditugaskan di Komisi 6. Ya. Komisi 6 itu membawahi BUMN, perdagangan, dulu ada perindustrian, investasi, ya, operasi UMKM, SNI, ya, Batam, Sabang, itu ada mitra kami, Bapak Ibu semua. Jadi yang berbau ekonomi itu ada di Komisi 6. Nah, kita kemudian mulai menurunkan program-program ke masyarakat dari kementerian-kementerian. Termasuk kita juga bukan hanya ada di mitra Komisi 6 aja, berbagai persoalan dari Komisi 1 sampai 11 itu kita bangun jaringan di DPR, Bapak Ibu semua. Jadi apapun kita berusaha akan bantu. Jadi kalau orang datang ke saya, ini saya punya masalah ini, nggak langsung saya tolak, saya linkage, menghubungkan dengan komisi lain. Karena teman-teman banyak, misalnya ada yang tindas karena kepolisian, kita punya link polisian. Kenapa? Karena saya berteman dengan Komisi 3. Ya, ada masalah di Kejaksaan Agung. Ya, ini kok orang-orang mau mendesak mau P21 padahal nggak P21 misalnya. Ya kan? Kamu jaringan di DPR dengan Komisi 3 teman-teman di sana. Jadi kita bisa bantu rakyat. Orang-orang yang ditindas dan sebagainya kita bisa bantu, ya. Tentu saja kita lihat kasus-kasusnya terlebih dahulu. Orang yang ada masalah di keuangan bisa kita bantu di Komisi 11, Bapak Ibu sekalian. Bea cukai banyak kita bantu. Kemarin di Sunter kita selesaikan soal bea cukai, ada yang ditahan kontainernya. Ya. Nah, kemudian imigrasi, kalau imigrasi ada masalah di imigrasi kita bantu. Kita punya timnya. Yang banyak yang sudah kita bantu. Kesehatan, ini kan Komisi 9, tapi kita ikut ngurusin rumah sakit, BPJS dan sebagainya. Itu Komisi 9 Bapak Ibu semua. Ya. Jadi semua dari yang Komisi 1 sampai 11 yang bisa kita bantu, nggak milih-milih Bapak Ibu semua. Tetapi kalau dia dari dapil lain ke sini, misalnya dari Sumatera Utara, biasanya kita hubungkan dengan anggota DPR dari dapil Sumatera Utara. Kalau enggak, kenapa? Dia akan ngomong, memang Pak Darmadi udah nggak ada kerjaan di DKI 3 ini, dia bilang gitu. Sampai harus ngurus dapil saya, marah dia Pak.
Bapak Ibu semua. Jadi terpaksa kita harus hubungkan dengan teman di sana. Nggak boleh kita ambil, Bapak Ibu semua. Misalnya ada orang persoalan ada di tempat Cilinda di Sumatera Utara, kita akan hubungkan dengan DPR di sana. Nggak boleh kita ambil kalau kasusnya di sana. Nanti marah anggota DPR RI-nya kalau kasusnya di Medan. Itu. Nah, itu kita hubungkan dengan, karena PDI Perjuangan itu kan seluruh daerah pemilihan ada wakilnya, Bapak Ibu semua. Jadi bisa tinggal kita hubungkan ke sana. Jadi itu Komisi 1 sampai 11. Maka ke depan ini Pak, kita ini harus bangun sinergi terus. Sinergi antara YLKBI kemudian dengan DPR RI, kita bangun sinergi, saling kerjasama. Ada masalah apa, kita akan coba selesaikan. Ya, ada masalah dengan BUMN, kita coba akan selesaikan. Tentu ada keterbatasan, nggak semua bisa kita selesaikan juga, karena kita bukan dewa juga. Tetapi kita akan berusaha maksimal menyelesaikan. Ya, kasus-kasus yang terjadi masalah Bapak Ibu semua, sinergi. Tugas Bapak Ibu apa? Saya membantu, tugas Bapak Ibu bantu saya. Bantu saya agar apa? Agar elektabilitas suara Pak Darmadi naik terus, Bapak Ibu semua. Setuju? Setuju kan? Siapa tahu suatu saat Pak Darmadi jadi menteri kan. Jadi nasib kan belum sampai sana, tapi siapa tahu suatu saat bisa sampai di situ kan. Mohon doanya, ya kan? Mohon doanya Bapak Ibu semua. Doakan saya juga kesehatan, karena udah gak muda lagi banding 10 tahun yang lalu, Bu Linda. Kita udah 54 tahun, ya. Waktu berjuang pertama DPR itu kan baru 40 tahun. Waktu di Sulawesi, kemudian di Jakarta boleh 44 tahun. Sekarang udah 54. Ya, tidak terasa Bapak Ibu semua, anak kesehatan juga mulai menurun nih, ya, mulai menurun Bapak Ibu semua. Ya, energi sudah mulai terkuras, ya. Jadi itu walaupun masih kayak 17 ya. Saya tadi suruh suntik. Pak, ini bisa Pak, ini suntik. Ini juga jidatnya kalau dipakai suntik ini bisa rata kembali. Satu kali berapa? 6 juta katanya. Nanti suntik perut Pak, ini kayak suntik seminggu 5 kilo bisa selesai katanya. Turun gitu ya. Jadi ininya kata udah bergaris-garis ya. Kalau Pak Haki kan masih kurus ya. Kalau kita udah kelihatan ya, udah kelihatan. Tapi katanya sekarang canggih. Ini bisa diangkat, semua bisa diangkat. Ya, jadi itu kantong aja nggak bisa diangkat. Jadi wah biar tambah muda gitu ya. Jadi saya pikirin nih, boleh nggak ini saya tambah muda gitu. Nanti saya nikah lagi Bu. Ya doakan itu kesehatan. Ya, doakan juga jangan nikah lagi. Bahaya itu. Itu godaan banyak loh. Ya, godaan banyak di DPR sana. Jadi doakan karir naik terus ya, biar Bu Mega kalau bisa nanti Pak Darmadi saya taruh menteri ya, kan? Menteri Perdagangan, Perindustrian misalnya, cocok kan di situ kan? Jadi itu. Jadi kalau acuan datang kantor saya, mau izin apa Cuan? Ini buat tanda tangan kasih lo. Lo impor besi baja. Rekam jejak nggak bisa hilang Pak. Bercanda ya. Jadi itu. Tapi kalau politik, karena saya jualannya itu tiap hari pasti saya lebih tahu Bapak Ibu semua. Nah, saya akan infoin ke Ko Acuan ini situasinya kayak gini dan sebagainya. Nah itu akan kita infokan supaya nanti pergerakan kita menjadi lebih konstruktif, lebih sistematis, sehingga efektif. Itu ke depan Bapak Ibu semua. Nah, saya harap YLKBI bisa berkembang, bertambah anggotanya, bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Pak Haki sebagai pemimpin masa depan harus bisa membuat YLKBI ini semakin efektif, bukan hanya kuantitas, jadi kualitas. Gerakan-gerakan itu juga lebih sistematis dan konstruktif begitu. Ya, termasuk bagaimana menggait milenialnya, dengannya ada dukungan istrinya kan sekarang. Mestinya lebih kuat lagi sekarang kan. Kalau capek pulang dia bisa pijitin. Pijitin nggak? Belum ya? Belum ya? Ya, masakin, sudah ada yang ngurusin dan sebagainya. Nah lebih semangat.
ya lebih semangat. Nah, ini saya senang anak muda, ya ada yang mau. Biasanya jarang loh mau, taunya main game, ya. Ini susah yang cari pemuda kayak gini, betul. Coba mana ada pemuda mau? Taunya main-main doang, ya. Nggak mau tahu politik, taunya ke mall dan sebagainya. Nah, ini kita menemukan anak muda kayak Pak Hegi ini susah, ya. Susah. Ini calon pengganti saya nanti. Loh, orang Tionghoa yang ke DPR itu cuma berapa? Nggak lebih dari 14 orang Pak seluruh Indonesia. Nah, ngumpulnya semua rata-rata di PDI Perjuangan. Nggak lebih dari 10 orang. Nah, jadi 575, nggak ada lebih dari 14, mungkin di bawah 14. Dan banyak berkuburan. Makin sedikit, ya, makin sedikit. Pak Darmani beruntung aja dari DKI 3, ya. Ada honoris, ya kan? Ada Darmadi, DKI, tapi yang daerah lain nggak banyak, Bapak Ibu semua, ya. Yang real Tionghoa ya, yang real Tionghoa tuh nggak banyak, Bapak Ibu semua. Jadi yang Tionghoa Kalbar 1, yang di Senayan cuma 1, cuma saya, Bapak Ibu semua. Daniel Johan bukan Tionghoa Kalbar, tapi Tionghoa. Daniel Johan Tionghoa. Jadi 2. Yang Tionghoa ada 14, tapi yang di Kalbar hanya 1. Bapak Ibu semua. Nah, ini makin menyusut. Kenapa? Karena dari zaman dulu kita nih disuruhnya apa? Dagang, ya kan? Suruhnya dagang aja gitu ya. Kita dagang terus kan? Tapi nggak ada yang masuk ke politik. Tapi sekarang kemarin bangga di acara PTK Indonesia ada yang masuk ke kepolisian, angkatan darat, angkatan laut, jadi sudah ada Kapolsek, ada Pademangan sudah orang Tionghoa. Udah mulai banyak. Ya, tapi yang masuk ke DPR yang nembus itu masih makin turun, Bapak Ibu. Nah, kita harapkan kaderisasi dilakukan oleh YRKBI juga. Ya, harus ada. Ya, nanti programnya bagaimana kaderisasi dilakukan YRKBI supaya nanti diarahkan, nanti kalau udah bagus kita masukkan ke partai. Karena nggak mau harus lewat partai. Kita masukkan lewat partai. Kemudian nanti dia berjuang, kita arahkan. Nah, kalau Pak Hegi udah ikut, nanti udah siap, sekarang kan baru 26. Ya, di DPR tuh yang muda-muda itu banyak juga yang 29 tahun ada. Bapak Ibu semua. Nah, nanti Pak Hegi bisa kita dorong ke partai, ikut di partai, ikut pendidikan dan sebagainya sehingga tambah maju dan tambah maju. Itu harapan kita, kaderisasi itu dilakukan juga oleh YRKBI. Ya, itu ya. Jadi kalau hobi politik enak. Hobi politik berarti nanti bisa tahan terhadap gempuran, serangan dan sebagainya. Kayak saya ini kan diserang dari mana-mana. Tapi karena kita hobi politik, punya talenta, kita senang, akhirnya kita bertahan. Serangan banyak, Bapak Ibu semua. Tapi kita terus-menerus belajar. Nah, kita harapkan Pak Hegi nanti juga ikut. Karena yang lain juga, yang anak muda-muda ini, saya lihat di sini Pak Mameng masih muda, 26, ya, jadi itu, ya Pak Mameng, 26 masih bisa ya. Jadi ikut untuk bisa berjuang, ya. Cari itu rawa buaya Cengkareng, siapa tuh orang-orangnya, ya. Jadi untuk yang anak muda mau bertalenta tinggi, ya sehingga kita siapkan ke partai politik. Nanti kita ikut ke pendidikan kader partai gitu. Nah, itu harapan saya ke depan, tugas ke YRKBI ke depan. Sinergi kita jalan sekali lagi terima kasih kepada YRKBI atas acaranya hari ini. Kita bisa dengar pendapat, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Saya pikir hari ini waktu yang sangat baik agar kita bisa bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak Darmadi atas Bangkit bergerak, berjuang bersama.
royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya. Nyalakan kawan, suluh perjuangan, satukan diri, singsingkan lengan, tepalkan tangan persatuan. Nyalakan kawan, api pergerakan, satukan diri, gemakkan bukit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya. Nyalakan kawan, suluh perjuangan, satukan diri, sisihkan lengan, tepalkan tangan persatuan. Nyalakan kawan, api bergerakan, satukan diri, gemakkan bukit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya. Nyalakan kawan, suluh perjuangan, satukan diri, sisingkan lengan, tepalkan tangan persatuan. Nyalakan kawan, api pergerakan, satukan diri, gemakkan bukit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya. Nyalakan kawan, suluh perjuangan, satukan diri, sisihkan lengan,
Tepalkan tangan bersatu